hati kita senantiasa menjadi tenang. Mudah-mudahan dengan fadilah ratib al-atas, ya Allah senantiasa menjaga iman dan Islam kita. Allah senantiasa menjaga diri kita, keluarga kita, dan orang-orang sekitar kita dijaga dari segala mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya hari ini kita akan membahas tentang dahsyatnya membaca Al-Quran. Sebagaimana yang pernah disinggung kemarin, kita membahas salah satunya adalah ya dikatakan oleh Syekh Ibrahim Al-Khawas, Dawa'il Qulub Khamsah, yaitu obatnya hati. Ya, salah satu ada 5 hal. Salah satunya diantaranya adalah qiraatul Quran bi tadabbur. Ya, ini yang akan kita bahas. Ya, ternyata bukan hanya menjadikan obat. Ya, Al-Quran bukan hanya menjadikan obat, tetapi punya banyak segudang dahsyatnya membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemarin sudah dikatakan qiraatul Quran bitadabbur. Itu salah satu obat hati. Ya, ini perkataan Syekh Ibrahim Al-Khawas ya di dalam kitab Hilyatul Aulia. Ini diterjemahkan oleh salah satu musisi, oleh Opik, diterjemahkan menjadi tombo hati, Dawa'ul Qulub bahasa Arabnya. Khamsatu asya, kata Opik, tombo hati itu 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Ya, tetapi di dalam bahasa aslinya qiraatul Quran bitadabbur, yaitu membaca Al-Quran ya dengan tadabbur. Tadabbur ini maksudnya ya boleh saja dengan maknanya. Bagi orang awam yang tidak mengerti bahasa Arab, yang tidak mengerti bahasa Al-Quran, ya kita baca terjemahannya. Ya supaya apa? Supaya kita lebih tenang lagi, lebih paham lagi tentang Al-Quran. Tetapi bagi orang yang paham bahasa Arab, ya tentu nggak pakai diartiin juga orang udah tahu. Tetapi tadabburnya orang yang sudah mengerti bahasa Arab adalah membaca tafsirnya, ya membaca ulumul Qur'annya, ya asbabun nuzulnya dan lain sebagainya. Itu namanya tadabbur. Ya, di antara banyak manfaat ya atau segudang dahsyatnya ya keutamaan membaca Al-Quran, kita akan membahas beberapa poin-poinnya saja. Tentu banyak ya kalau mau diulas lebih lanjut ya, tetapi tidak bisa semuanya dibahas dalam pertemuan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama dikatakan Al-Quran itu ya barang siapa yang membaca Al-Quran itu di dalam hadis dari Ibnu Mas'ud dikatakan man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi dikatakan man qara'a harfan, barang siapa yang membaca satu huruf, ya satu hurufnya min kitabillah, dari kitab Allah, maksudnya dari Al-Quran, ya barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran falahu hasanah, maka ditulis ya menjadi suatu kebaikan, satu pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu ya diganjar menjadi 10 kebaikan. Artinya satu huruf yang kita baca di dalam Al-Quran ya diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi 10 pahala kebaikan. Satu hurufnya, jadi per huruf hitungannya. Kata Rasulullah melanjutkan, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Tetapi kata Rasulullah, walakin alifun harfun. Tetapi alif satu huruf, walamun harfun, dan lam satu huruf, dan mimun harfun, dan mim juga satu huruf. Ya, bayangkan kalau kita baca satu alif lam mim, itu sudah ya 30 pahala kebaikan ya yang ditulis.
Bagaimana kalau kita baca satu surah misalnya? Bagaimana kita baca satu juz misalnya? Nah, itu luar biasa kebaikan pahalanya. Maka ya Al-Quran ya menjadi salah satu ladang ibadah, ya ladang pahala yang besar pahalanya, yang besar manfaatnya. Apalagi nanti di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Ya, yang di hari biasa mungkin satu pahala, satu hurufnya diganjar 10 pahala, tetapi nanti di bulan Ramadan satu pahalanya ya bisa dilipat gandakan lebih dari itu. Ya, itulah kenapa Al-Quran ya merupakan salah satunya adalah bulannya Al-Quran. Sebab di bulan Ramadan Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada namanya malam nuzulul Quran, yaitu malam turunnya Al-Quran. Dan ibadah yang utama di bulan Ramadan selain puasa adalah membaca Al-Quran, insya Allah. Maka kalau kita ya punya waktu luang, ya harusnya ya kita baca Al-Quran. Ya kalau bisa satu hari satu juz. Ya bagi yang mampu, bagi yang sudah lancar membaca Al-Quran. Ya bagi yang belum lancar nggak apa-apa, nggak satu juz, setengah juz. Atau mungkin ya nggak bisa juga setengah juz, dibaca satu halaman. Ya satu halaman nggak bisa juga, baca minimal satu ain nggak bisa, ya minimal banget, ya minimal banget kalau orang susah ya satu ayat baca, ya tapi jangan ambil minimalnya, ya kita sebisa mungkin ya berlomba-lomba, ya sebisa mungkin ya main banyak-banyakan baca Al-Quran. Saya ingat dulu waktu di pondok ya baca Al-Quran itu ya main berlomba-lomba orang, ya lu udah juz berapa? Udah juz sekian. Oh, udah juz berapa? Juz sekian. Maka dulu kalau kita di pondok itu luar biasa. Satu bulan Ramadan bisa hatam 5 kali lebih, bisa hatam 5 kali lebih ya. Tapi pun ya kalaupun nggak bisa ya sekitar 1 bulan 1 kali hatam, insya Allah bisa lah. Ya satu bulan itu 30 hari, berarti satu hari kita baca satu juz, ya satu juz. Satu hari ada 5 waktu kali sholat, maka kita bagi satu juz itu biasanya ada 20 halaman atau ya 20 lembar Al-Quran, 20 halaman, ya maka setelah sholat kita baca sekitar ya 4 halaman, ya supaya nanti satu hari kita hatam satu Al-Quran, ya. Kalau bisa lebih ya kita tingkatkan, ya insya Allah banyak pahalanya, ya itu yang pertama, ya satu pahala diganjar, satu huruf diganjar menjadi 10 pahala. Kalaupun nggak bisa bagaimana? Ya ada hadis lain yang menyatakan al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiramil bararah walladzina yaqra'ul Quran wa yatata'u fihi fahuwa alaihi syaqun falahu ajran. Ya kata Rasulullah, al-mahiru bil Quran, orang yang mahir, yang pandai ya di dalam membaca Al-Quran, ya ma'a safaratil kiramil bararah, maka dia akan dilindungi oleh malaikat, ya dilindungi oleh para malaikat. Walladzina yaqra'ul Quran, dan adapun orang yang membaca Al-Quran wa yatata'u fihi, dan dia ya tertatih-tatih membaca Al-Quran, membaca Al-Quran yang gak lancar, ya kata Rasulullah apa? Falahu ajran, maka dia tetap mendapatkan 2 pahala. Ya, itu luar biasanya Al-Quran. Orang yang lancar pahalanya luar biasa, tetapi orang yang gak lancar Al-Quran pun ya masih tetap mendapatkan pahala. Ya, yang penting kita jangan putus mau belajar Al-Quran, ya kita tingkatkan lagi yang tadinya belum lancar, ya kita sering-sering membaca supaya nanti kita lebih lancar lagi. Jangan sampai nanti udah tua ya nggak kenal huruf sama sekali. Ya jangan sampai nanti udah tua ya kita tidak bisa membaca Al-Quran. Sebab Al-Quran nanti di yaumil qiyamah ya akan menjadi penolong kita, akan menjadi syafaat kita. Wa ja'alnahu hujjatan, ya imama wa nura, ya yaitu menjadi imam, pemimpin untuk kita, wa nura, dan menjadi penerang bagi gelapnya kubur kita. Ya itulah Al-Quran. Dikatakan juga ya
di dalam sebuah hadis di dalam kitab Durratin Nasihin dikatakan ya dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasulullah? Man kana yarju liqa Allahi fal yukrim ahlallahi. Barang siapa yang menginginkan bertemu, ya menjumpai Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat nanti, fal yukrim ahlallah, maka hendaklah dia memuliakan ya ahlunya Allah, keluarganya Allah, ya. Qila, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halillahi azza wa jalla ahlun, apakah Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai keluarga? Ya qala na'am, kata Rasulullah, iya. Qila, para sahabat bertanya lagi, manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Siapa itu ahlunya Allah? Siapa itu keluarganya Allah ya Rasulullah? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ahlullahi fid dunya alladzina yaqra'una al-Qur'an. Ya, kata Rasulullah, ya keluarganya Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang dulunya di dunia sering membaca Al-Qur'an. Ala man akramahum faqad akramahullah wa atahul jannah. Dan bukankah ya kalau kita memuliakan ya memuliakan mereka, memuliakan orang yang membaca Al-Qur'an, memuliakan ahli Qur'an, ya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memuliakan orang itu juga, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya kelak surga bagi orang yang memuliakan ya para ahli Al-Qur'an, para orang-orang yang suka membaca Al-Qur'an. Wa man ahanahum faqad ahanahullah wa adkhalahun nar. Dan barang siapa yang menghina ya penghafal Al-Qur'an, menghina orang yang suka membaca Al-Qur'an, maka Allah juga akan menghinakan dia kelak, ya, dan juga akan memasukkannya ke dalam neraka. Kata Rasulullah, ya Abu Hurairah, ma indallahi ahadun min hamilil Qur'an illa ala wa innal hamilil Qur'an indallahi akrama min kulli ahadin illal anbiya. Ya, kata Rasulullah lagi, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, ya, sesungguhnya para penghafal Al-Qur'an, hamilil Qur'an adalah orang yang paling mulia ya, di sisi Allah, ya, selain para nabi. Nah, itulah kemuliaan orang yang suka membaca Al-Qur'an, kemuliaan orang yang ahli di dalam Al-Qur'an. Kalau kita sering membaca Al-Qur'an, apalagi mudah-mudahan sampai hafal Al-Qur'an, menjadi hafiz Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala akan muliakan dia. Bukan cuma dia, orang yang memuliakan hafiz Al-Qur'an, orang yang memuliakan orang yang suka membaca Al-Qur'an, itu juga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Ya, sebaik-baiknya kalian, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang ya mempelajari Al-Qur'an dan juga mengajarkan Al-Qur'an. Man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, yaitu yang mempelajari Al-Qur'an dan juga mengamalkannya. Ya, itulah kedudukan baiknya, kedudukan orang yang membaca Al-Qur'an. Dia satu tingkat derajatnya di bawah para nabi dan para aulia Allah Subhanahu wa taala. Itulah kelaknya luar biasanya apabila kita suka membaca Al-Qur'an. Ya, dikatakan di dalam hadis yang lain, Anas bin Malik, dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya annahu qala dzata yaumin, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari bersabda, ala uallimukum bi afdali ummati yaumal qiyamah. Apakah ingin aku memberitahu kalian, aku mengajarkan kalian ya tentang keutamaan umatku kelak di yaumil qiyamah? Qalu, maka para sahabat berkata, bala ya Rasulullah, ya tentu ya Rasulullah, kami ingin.
Qala, maka kata Rasulullah, alladzina yaqra'una al-Qur'an idza kana yaumal qiyamah yaqulullahu azza wa jalla ya Jibril nada fil mahsyar. Ya, maka Rasulullah menjelaskan, alladzina yaqra'ul Qur'an, orang-orang yang suka senantiasa selalu membaca Al-Qur'an, idza kana yaumal qiyamah, maka kelak nanti di hari kiamat, yaqulullah azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para ahlul Quran ini. Nah, nanti di yaumil qiyamah Allah akan mengumpulkan orang para ahlul Quran, orang yang suka membaca Al-Quran. Maka Allah berkata begini, ya, berkata kepada Jibril, ya Jibril, wahai Jibril, nada fil mahsyar, ya, panggillah orang-orang yang ada di mahsyar. Ala man kana yaqra'ul Quran falyakum. Ini kata Jibril. Ya, siapa orang yang dulu di dunia suka membaca Al-Quran, maka berdirilah. Fayunadi tsani wa tsalisan, maka diulangi oleh Jibril 2 kali, diulangi 3 kali, maka kemudian kelihatan tuh orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Fayaqifuna shaffan baina yadir rahman, maka mereka berjajar-jajar, membuat shaf, ya, membuat shaf, berjajar-jajar, berbaris, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La yatakallamu ahadun minhum hatta yaqul Nabi Daud sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidaklah salah seorang di antara saf itu berkata apapun, berkata sesuatu pun, sehingga sampai berkatalah Nabi Allah Daud alaihi salam. Maka di antara saf itu ada Nabi Daud. Nabi Daud berkata, ya, Nabi Daud alaihi salam, fayaqulullah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada shaf tersebut, kepada barisan tersebut, iqra